ada gitu bukan langsung duduk pakai salangan duduk. Kali lagi makan ya Bu, nggak boleh jalan juga ya? Iya, sholat juga nggak boleh. Di kamar mandi juga nggak boleh. Lagi mandi ya? Di kamar mandi nggak boleh Bu ya. Mandi lagi baca Quran. Iya. Habis sholat nggak boleh Bu ya. Juga nggak boleh kan? Kita makan, baca Quran, lagi di kamar mandi, lagi tidur ya Bu ya. Sholat. Lagi sholat ya, nggak boleh Kasih salam. nggak boleh diberi salam, nggak boleh diberi salam. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ta'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis salim yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, Zat Maha Pengasih tak pilih kasih, Maha Penyayang tak panjang sayang, Zat yang telah menciptakan alam semesta beserta isi rahasia alam sebagai sumber penghidupan insan di atas dunia. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada junjungan kita, Nabi tercinta, Nabi pamungkas, Nabi yang telah menyampaikan dakwahnya dengan hikmah dan bijaksana beserta para keluarga dan para sahabatnya. Jazakumullah khairan para ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu melangkahkan kaki untuk hari talim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya, dan semoga dengan langkah kaki ibu-ibu ke majelis salim Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah kaki kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu. Kita kan kemarin udah yang itu Bu ya, tadi perkataan Luqman kepada anaknya Bu ya. Nah sekarang masih perkataan Luqman juga kepada anaknya Bu ya. Perkataan Luqman yaitu tentang tawadu. Nah, apa Bu tawadu? Ayo Lil, ayo tawadu apa Lil? Tawadu itu apa? Rendah diri. Rendah hati. Iya, nggak boleh orang rendah diri, nggak boleh Bu ya, rendah tawadu. Tawadu Bu ya. Jadi Luqman ya mengajarin kepadanya harus apa Bu? Harus tawadu Bu ya. Baik. Mungkin Bu ya, kan ini kan tawadu pelajarannya Bu ya, rendah hati Bu ya. Nah, mungkin ini hadis Bu ya. Mungkin seorang yang berambut kusut Bu ya, dan mengenakan dua helai kain, itu kain lusuh Bu ya, yang dihalau dari pintu rumah orang. Paham nggak Bu dari kalimat dari sini dulu sampai sini? Enggak paham. Coba saya ulangi Bu ya. Mungkin seorang yang berambut kusut dan mengenakan dua helai kain lusuh yang dihalau dari pintu rumah orang. Ayo. Jadi kayak orang minta-minta yang keadaannya, nah itu baru jadi disuruh pergi gitu, begitu, ngusir gitu ya. Iya. Ayo yang lain. Sama. Ya kalau sama ya seperti itulah Bu ya. Nah Ibu, orang yang seperti itu Bu ya, jika dia bersumpah atas nama Allah ya, niscaya dia diperkenankan gitu ya. Jadi nggak boleh nyakitin orang Bu ya. Jadi ada orang berambut kusut, kita bisa bayangkan ya. Nah, terus pakaiannya cuma dua helai, kemudian lusuh lagi,
Nah, sama orang yang punya rumah itu di depan rumah lagi dia katakanlah dia lagi duduk di depan rumahnya, dia usir gitu. Nah, itu orang itu kalau maaf ya, kalau umpamanya kayak kita nyumpahin gitu ya, itu sumpahnya diijabah sama Allah Bu ya. Manjur ya Bu. Manjur. yang kusut itu Yang kusut itu. Iya, yang diusir. yang ada yang doa orang teraniaya yang dikabul gitu ya Bu. Iya. Hmm. Iya. Itu kan teraniaya kan maksudnya. Ya timbang numpang Menghina duduk, gitu ya. timbang numpang duduk gitu masa diusir ya, nggak boleh Bu ya, nggak boleh ya. Nah jadi orang itu kalau umpamanya nih ya, nih di sini tuh kalau umpamanya Bu ya, jika dia bersumpah kan jika itu kan umpamanya kan, jika dia bersumpah atas nama Allah, niscaya dia diperkenankan gitu Bu ya. Jadi sumpahnya dikabulkan sama Allah Bu ya. Nah, paham di sini Bu ya? Bentar, Bu. Jadi itu bukan karena emang takdir Allah Bu. Seumpama orang itu berdoa nih untuk seumpama orang ini bisa begini-begini. Iya, gitu. semua juga atas takdir Allah, tapi ada sebabnya Neng. Oh gitu. Mama Aurel datang ke sini atas takdir Allah bukan? Iya. Sebabnya apa? Usaha. Niat. Niat. Jadi segala sesuatu Bu ya, takdir itu ada sebabnya gitu. Kita lagi jalan lari-lari ya, kemudian di situ tempatnya tidak terumpil lah kalau bahasa saya ya, terus kesandung jatuh. Sebabnya apa? Iya, sebabnya nggak hati-hati kan. Nah, makanya takdir itu harus dicari dengan hati-hati. Paham Bu ya? Takdir. Semua setelah terjadi itu takdir. Kan mau kan gitu tanyanya ya. Ya dulu saya tahu takdir apa Bu? Ya saya tahu takdir sampai walaupun saya diceritakan ya saya nggak ada salahnya juga untuk gitu ya. Saya waktu lagi kursus di Al-Azhar Bu, saya makan kalau mau kursus kayak mau ngaji pokoknya duduknya paling depan aja. Gampang nanya gitu. Nah kan ini kursi di sini kan biasa tempat nulis gitu ya, ada buku gitu ya. Nah gitu. Ya saya belum ngerti ya nanya lagi ya, ngapain saya belajar kalau nggak ngerti diem aja kan. Iya. Saya nanya lagi tentang takdir. Itu namanya ustadznya Suharyadi Sumhudi ya. Suharyadi Sumhudi itu buku saya Ibu, catatan kayak Ibu kan buat catatan, saya juga catatan itu ya, diambil dilempar sampai ke belakang Bu, tuh namanya takdir. Apa jadi takdir itu terjadi kan? Belum jelas gitu kan. Iya, saya juga gitu. Pak Suharyadi Sumhudi ya. Nah, Pak Suharyadi Sumhudi itu yang mengajarkan tentang takdir Bu ya. Nah, terus kalau kakaknya Islam Sumhudi itu yang mengajarkan tentang sejarah Islam masuk Indonesia, Pak. Kan saya mau saya sampaikan tapi nggak tahu nyampainya kapan. Saya tuh pengen menyampaikan sejarah Islam masuknya ke Indonesia ya. Itu juga saya diajarin sama kakaknya Islam Sumhudi namanya. Kalau adanya Suharyadi Sumhudi itu mengajarkan tentang takdir gitu ya. Terus pengen ngajarin praktek sholat juga, tapi nggak tahu kapan waktunya. Nah, ibu-ibu minta, kalau ibu minta ya saya langsung kasih dipelajari Bu ya. Kira-kira kapan tuh Bu? Jadi kita tahu sejarah masuknya Islam ke Indonesia gitu Bu ya. Tahu sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa? Lah kan saya juga kan belajar gitu ya. Terus apa lagi? Sholat juga perlu kita pelajari Bu. Walaupun tiap hari kita sholat sehari lebih dari 5 kali. Kan lebih dari 5 kali Bu ya sholatnya. Ya ada sholat tahajud, ada sholat duha gitu ya. Nah, itu kita juga harus perlu diperbaiki, dipelajari gitu Bu ya. Nah, jadi supaya kekurangan kita itu apa Bu? Sempurna ya. Iya, bisa diperbaiki gitu ya, kekurangan-kekurangannya bisa diperbaiki. Baik, tadi udah paham Bu ya. Nah, jadi tidak boleh Bu mengusir orang Bu ya, orang sakit hati Bu ya. Nah, kalau dia nyumpahin dikabul sama Allah. Paham Bu ya? Nah, baik, lanjutannya Bu ya. Berbahagialah orang-orang yang berkata lagi Bu ya, orang-orang yang bertakwa lagi kaya raya ya. Nah, orang udah kaya raya bertakwa. Kalau di sini kalimatnya bertakwa dulu kaya raya Bu ya. Jadi apa Bu? Yang benar emang takwa dulu Bu ya, baru bisa kaya raya gitu.
Jadi kalau kita kan biasanya suka dikatakan kan kalimat juga Bu ya, kalimat Iya. itu kan pengaruh ya. Pengaruh ya. Pengaruh kalimat juga ya. Nah di sini kan bertakwa, kemudian orang kaya. Nah kalau kita kan suka bilangnya orang itu kaya ya, takwa lagi gitu ya. Nah, kalau di sini enggak Bu ya, takwa dulu ya. Nah dengan ketakwaan itu orang bisa kaya Ibu. Enggak ada orang takwa miskin, maksudnya orang takwa kekurangan, maksudnya orang takwa miskin kekurangan kekurangan ekonomi gitu. Ya Pak, ya setidaknya cukup lah gitu ya. Enggak ada orang takwa seperti kekurangan ekonomi gitu Bu ya, sampai istilahnya miskin lah gitu ya. Sok aja Ibu rasakan. Ya, ini Bu bersyukur ya. Ya iya, nah itu. Nah kan wa mayatika rumah roja ya. Nah, siapa orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar ya. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya, Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dari mana itu? Takwa kan? Nah, takwa Ibu ya. Jadi kita tuh harus takwa, Bu ya. Maaf Bu ya. Maaf banget Bu ya. Maaf Bu ya, miskin susah, nggak takwa tambah susah Bu ya. Kita bisa ngelihat aja di lingkungan, semiskin-miskinnya orang takwa masih bisa makan, masih bisa cukup lah gitu ya. Paham Bu ya? Jadi apa? Wa may yattaqillah yazarhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa modalnya? Takwa kan? Nah di sini juga disebut takwa dulu kan? Paham Bu ya? Nah, jadi anak-anak itu kita punya anak cucu tuh disuruh takwa dulu Bu ya. Ya walaupun belum sepenuhnya ya minimal sholat itu harus jangan ditinggal ya. Walaupun belum sepenuhnya namanya sholat itu jangan sampai ditinggal. Ya sekarang mah emang kan masa Allah banyak kita lihat ya anak-anak muda, bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, banyak nggak yang nggak bertakwa? Banyak. Ya banyak, kan gitu. Ya seharusnya tuh dari muda itu takwa gitu ya. Kalau udah takwa nanti dikasih jalan keluar yang tidak disangka-sangka dan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka, kan gitu. Apa Bu? Takwa kan modalnya. Makanya di sini katakan takwa dulu Bu ya. Baik Ibu ya. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Kan lagi kaya raya, udah takwa pasti Bu, pasti kaya raya. Walaupun gak kaya raya ada susah-susah ting gitu kalau bahasa saya Bu ya, paham Bu ya. Nah, walaupun gak kaya raya, kalau orang takwa tuh enggak susah-susah banget gitu ya, masih bisa pakai pakaian, masih bisa makan cukup gitu ya, paham Ibu. Nah kemudian bila mereka hadir Bu ya, nih Ibu nih perhatikan nih Bu ya. Hadis ini perhatikan, bila mereka hadir Bu ya, maka tidak dikenali dan bila tiada maka orang lain itu tidak merasakan kehilangan. Ayo, siapa yang bisa menjabarkan kalimat ini? Bila mereka Dia itu intinya kalau Kan tadi awalnya orang bertakwa kan, Iya. kaya raya kan. Iya. Nah terus selanjutnya bila mereka hadir, nah pokoknya hadir di sini Bu ya. Iya. Nah, maka tidak dikenali dan bila tiada maka orang lain tidak merasa kehilangan. Ayo siapa orang yang bikin? diharamkan di suatu tempat. Yang Kan ada orang 3 itu yang satu tempat, ada yang itu cerita saya, bukan? Iya kan? Bukan. Ayo apa Lil? ya orang yang apa ya, maksudnya yang pokoknya suka maksiat Ibu. Bukan. Ayo siapa lagi yang masih ngasih masukan? Mama Ik apa? Belum pikiran. Coba baca lagi Bu. yang enggak yang enggak bermanfaat gitu. Iya, Buat orang lain gitu. Bukan. Baca lagi. Iya, kata saya Bila kan itu mereka tadi. hadir maka tidak dikenali dan bila tiada tidak hadir Bu ya, maka mereka tidak merasa kehilangan. Kalau kayak Mbak War pergi ke kampung, Iya, kita kalau yang nggak masuk, datang kan kangen gitu maksudnya Bu. Ya, iya itu kan Kehilangan. Bukan, enggak. Ini kan enggak Kalau enggak kehilangan. udah saya yang nyampein ya. Begini Bu ya. Jadi orang wah, paham orang wah. Iya. Nah, kalau kita kan sedikit ya jamaahnya. Kalau umpamanya jamaah banyak gitu ya, ada
ada orang wah satu. Iya. Orang wah satu itu kan beda, bisa beda dari penampilan. penampilan, pakaian gitu ya. Nanti kan orang-orang wah itu kan udah itu kan udah ketahuan kan sama orang. malam ini ya. Iya kan di sini dikatakan bila mereka hadir tidak dikenal ya biasa aja. Iya. Hadir nggak hadir biasa aja. Itu orang yang lebih selamat tuh ya. Jangan hadir wah hadir tuh pakaiannya gini-gini ganti lagi bajunya ganti lagi udah bagilah itu kan Kalau ini berarti Artinya artinya belum masuk. ternyata kan ternyata apa namanya itu orang yang apa namanya biasa saja gitu ya Bu? Iya. Orang biasa saja maksudnya. kalau biasa saja biar Bukan. dia kaya kan atasnya kan kaya tapi nggak menonjolkan diri Iya, nggak mencolok gitu. nggak menonjolkan diri Iya. nah kalau di kita kan kebanyakan orang kaya kan dipakai sorotan orang kan dipakai sorotan orang kenapa karena menonjolkan diri ya karena menonjolkan diri kenapa menonjolkan diri dari pakaian Amin. Gini, Iya kan? dari Kalau Bu Tur juga kan kayak nggak menonjolkan diri kan? gitu gitu iya. gitu ya jadi biasa aja Bu ya ini Bu kan awalnya ini kan kaya kan Iya. tapi dia itu walaupun kaya Bu ya kenapa kaya tadi awalnya apa Bertakwa. takwa terus kaya raya tapi dia biasa aja, Biasa aja, ya umpamanya majelis taklim ya biasa aja gitu umum lah gitu ya Umum. nah tapi kalau orang yang umpamanya menonjolkan diri karena kekayaannya Bu ya pakai pakaiannya wah sendiri ya pokoknya Aksesorisnya banyak. wah Tasnya sendiri. yang Nah tasnya itu kan dikenalin orang kan Iya. dikenalin orang kan nah tuh Iya. iya Nah, paham ya Iya. nah dia kan datang biasa aja nggak dikenal orang kan biasa ya paling teman-temannya kan gitu nah terus kalau nggak datang juga nggak jadi orang kehilangan Iya. nah itu yang selamat orang yang selamat yang begitu Bu Itu si Emi tuh. Berarti orang yang bertakwa harusnya begitu ya. iya nah paham Bu ya Iya. jadi kalau kita apa namanya baca hadis itu harus kita kan Iya. harus kita kaji kalau nggak cuma dibaca doang tuh nggak paham baca aja yang penting baca tapi nggak dikaji nggak Ya, paham makanya ada nggak adanya itu biasa biasa, aja. Kalau datang nggak jadi perhatian orang, Kalau kalau nggak ada, kalau nggak datang nggak jadi kehilangan orang. Heeh. Itu namanya orang yang Yang selamat. selamat gitu ya. Itu orang yang selamat. Paham Bu ya? Baca lagi Bu dari Baik ya. Berbahagialah orang-orang yang bertakwa, ya takwa dulu kan, lagi kaya raya kan, orang bawah insya Allah kaya raya Bu ya. Nah bila mereka dah hadir maka tidak dikenali, biasa aja. Tidak hadir. Maka bila mereka hadir dulu, Ya tidak dikenali gitu nah, ya. maka tidak dikenali. Dan bila Dan tiada maka orang lain tidak merasa kehilangan. Itu yang selamat Bu ya. Itu yang selamat. Kenapa? Dan apa tadi Bu? Hah? Dan apa deh? Dan Bila. bila Dan bila tidak hadir, hadir, ya orang tidak merasa kehilangan. Ya. Orang tidak Merasa kehilangan. Ini saya mau tinggal nyampaikan karena semua pelajaran ini saya udah dengar dari Bu Tuti Bu ya. Ini pelajaran ini juga saya udah dengar dari Bu Tuti Alawi ya Bu ya. Makanya saya tinggal nyampaikannya mudah gitu karena apa? Karena sudah dipelajari gitu. Gitu Bu ya. Banyak kalau Bu Tuti Alawi itu Bu ya ngasih pelajaran itu Itulah ujungnya mana itulah orang yang selamat itu ya Bu. Iya. Heeh. Gini Bu, kalau Bu Alawiyah Bu ya ngasih pelajaran itu satu lembar Bu ya, satu ayat ya, terus satu ayatnya ini hadisnya ini gitu, terus dijabarkan sama Bu Tuti gitu. Jadi emang alhamdulillah saya ngaji ke Ashabiyah emang banyak orang yang selamat. iya. Mm-mm. Nah baik Bu ya, kemudian mereka itulah pelita yang bebas dari segala fitnah. Nggak ada fitnah kan? Nggak ada fitnah kan? Pelita apa? Kan orang kaya. Cahaya. Iya, kan orang kaya kan? Tapi nggak ada fitnah kan? Ya, itulah. Mereka itulah pelita. Pelita itu kan cahaya kan? Ya orang kaya kan apa namanya biasanya suka ya cahaya gitu ya pelita ya. Yang bebas Yang ya bebas bebas dari segala fitnah.
Enggak ada fitnah kan, enggak ada yang ngomong kan. Maksudnya kalau datang, wah pakaiannya, Mabior. mabior terus, wah emasnya ganti-ganti. Pelita yang bebas dari fitnah. Nah, Dari segala mereka fitnah. itulah pelita ya, kan pelita kan kenapa? Bebas dari segala, Iya. dari segala fitnah. Pelita takwa, dia takwa, dia apa? Dia kaya ya, pelita ya. Pelita itu apa sih? Bebas dari Pelita itu apa? Cahaya, Cahaya. Ya, pelita itu cahaya lampu ya, yang bebas dari segala fitnah. Ada fitnah nggak? Nggak ada, orang biasa-biasa aja. Nggak Mencolok, Iya. nggak menonjolkan diri. Iya. Paham Bu ya? Di sini gimana? Di sini juga gimana Bu? Tasnya orang kaya kan banyak aksesorisnya juga krompiong ya. Kalau itu Baik, nah, Bu, jadi Bu ya, yang merupakan yaitu malapetaka yang besar Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Iya, jadi kalau umpamanya ya mengikuti hawa nafsunya, dari jadi segala apa Bu? fitnah yang merupakan Malapetaka kan? Kenapa malapetaka? Iya. Ya pasti banyak fitnah kan? Pasti banyak fitnah. Paham ini di sini Bu ya? Malapetaka yang besar. Iya. Mereka itulah pelita yang bebas dari segala fitnah. Bebas kan? Nggak ada yang ngomong kan? Yang merupakan malapetaka. Ada malapetaka kalau orang nggak diomongin orang. Kalau menonjolkan diri segalanya beda dari orang, kan pasti orang ngomong. Bebas dari omongan orang kan? Bebas dari malapetaka kan? Kalau diomongin orang kan malapetaka, nggak enak. Iya. Berarti diomong orang tuh termasuk malapetaka ya? Malapetaka lah, enak nggak? Lah Bu, Iya. kan udah disampaikan. Iya. Yang tidak mengenakan itu ya, Iya. malapetaka itu yang tidak Tidak mengenakan. Enak nggak kalau diomongin orang? Iya. Kenapa? Kalau ngomongin baik ya nggak apa-apa ya Bu. Ya itu namanya bukan kalau ngomongin baik itu namanya bukan gunjing ya Bu ya. Kalau gunjing itu apabila orang itu di definisi Bu, definisi gunjing itu apabila orang itu Yang tidak ngedenger diomongin itu dia nggak enak Tidak gitu. Ya itu definisinya Bu ya. Tapi kalau diomongin benar masalah nggak? Enggak kan? Kalau marah itu kalau diomongin nggak benar, marah kan? Nah itu definisinya, Bu. Definisi gunjing Bu ya. Udah, ini udah jelas Ibu, satu ayat, satu hadis, Masya Allah saya nyampe. Masih banyak. Saya nyampaikan dengan jelas Bu ya. Nah, kenapa? Sebab kalau menyampaikan nggak jelas nanti Ibu salah paham Bu ya. Nah, insya Allah kalau jelas Ibu paham Bu ya, nggak salah paham. Paham Bu ya? Makanya Baik. orang suruh tawaduk tadi ya Bu. Kan jujurnya juga tawaduk. Iya, semuanya ini jadi Iya. tawaduk. Kan jujurnya juga Bu ya, yaitu Lukman mengajarkan perkataan Luqman tentang tawadu kepada siapa? Kepada anaknya. Tawadu kan? Nah, jadi kalau orang tawadu itu enggak wah-wahan Bu ya. Wah, Masya Allah. Biasa aja gitu ya. Ada orang itu datang ya biasa, enggak ada orang itu datang omongin. Tapi kalau umpamanya orang yang menonjolkan diri berlebihan gitu ya. Tapi omongin kan? Malapetaka bukan itu? Malapetaka. Jelas Ibu ya? Baik, kita lanjut Bu ya. Ini nasihat dari siapa Bu? Nyampe ke siapa? Alhamdulillah Bu ya, kalau mempelajari itu kan kita tahu Bu ya. Banyak ya nasihat Luqman. Banyak nasihat Luqman kepada anaknya, banyak tuh dari awal-awal dari la tusyrik billah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim itu kan awalnya. Potong kambing Ya makanya kan di banyak dikasih hikmah ya. Kan udah di dari awal-awal Bu ya. Luqman itu dikasih apa Bu? Hikmah. Ya, hikmahnya ini kita dapat ya. Kita dapat hikmah dari siapa? Dari Luqmanul Hakim. Tuh ya. Apa artinya hikmah Bu? Lupa. Hikmah itu bisa ilmu, bisa kebaikan, Kan lagi itu udah nulis gimana? Ini kan kebaikan. Kebaikan. bisa ilmu, bisa kenabian, ya, mendapatkan hikmah kenabian, Ya, gitu. kebaikan. Luqman diberi hikmah. Terus mendapatkan hikmah itu seperti Luqman ilmu, gitu ya. Diberikan hikmah kebaikan. Gitu. Hikmah kebaikan ya. Jelas tuh ya. Baik, mau ada tanya jawab nggak di sini? Kalau nggak
Tambah. Iya, Betul. tanya aja itu. Masih banyak Tadi yang Bu ngerti yang ini. tentang orang pakaiannya lusuh. Iya. Kan ini udah Enggak, dilanjut-lanjutin. maksudnya maksud- kemarin terjadi di itu Gimana? di Surabaya kan ada tukang ojek duduk di depan orang Oh iya, orangnya. di YouTube ya? Kan ya, Iya. itu disiram pakai air. Oh iya, nah aku nonton juga Nah, ya. nah itu orang yang nggak tawadu begitu Bu ya. Hmm. Itu orang yang nggak tahu. Orang ojek Iya. cuma makan dia di rumah makan. Nah, kalau orang baik ditanya udah makan belum, haus enggak, gitu Bu ya itu. Kalau ada orang duduk di depan kita yang kelihatannya lelah Bu ya, tanya gitu mau kemana, dari mana, gitu. Tahu kesasar, tahu apa Iya. itu. Nah, Malah terus disiram. tawarin minum, gitu Bu ya, gitu Bu. Ah itu namanya orang kaya tidak tawadu ya, orang kaya tidak tawadu. Jadi kayanya itu istidrot Bu ya. Kalau ini kan tadi kayanya kan takwa ya. Bu, kaya itu ada kaya istidrot, ada kaya takwa Bu ya. Nah, istidrot apa? Orang nggak pernah ibadah kaya itu istidrot Bu ya. Dijor gitu ya, dijor sama Allah. Istidrot, Iya, istidrot ya. diuji terus kan ya. Iya, istidrot tuh dimuncul orang mah di bahasa saya di disuhuk Iya, di lulu dan dia ayo gitu kali ya. iya. Biar kaya Terus ya. satu lagi Bu, Apa? kemarin aku kan kondangan. Satu mobil itu yang nggak pakai gelang saya doang. Kasihan deh lu. Emang itu kagak punya gelang. Aku di Berarti aja Bapak Ibu. Emang itu nggak punya gelang. Di Persaki itu satu mau disewain mobil ya satu. Iya. Nggak pakai gelang saya doang. Ya terus gimana? Emang nggak menyesal gitu? Enggak sih aku Ya, Alhamdulillah. Bisa Ibu, buat contoh. Ibu Iya, cermin. boleh Bu ya. Jadi Apa cermin pakai bukan pakai Bisa aja kalau mau makan. Wah, yang kaya aja enggak. pakai pakaian emas boleh Bu ya, asal jangan sampai ini Bu ya. Apa ria Bu ya? berlebihan. Enggak. Ibu, ria itu Ibu ya bisa kelihatan dari apa Dari wajah, dari apa sih Dari gerak-geriknya, gerak-gerik, dari kelakuan lah. dari kelakuan bisa Bu ya, boleh pakai asal jangan berlebihan dan jangan ria gitu ya, gitu. Allah itu menciptakan perhiasan untuk dipakai, tapi hati-hati, jangan sombong, jangan ria gitu. Maaf Bu ya, ya udah deh, nanti aja sampaiin ya. Saya belum bisa nyampein. Enggak. Nyampein yang ada agak apa namanya, agak ekstrim gitu ya. Ada pelajarannya. Baik, enggak udah ya. Ya. Kita satu hadis lagi, insya Allah selesai Bu. Baik. Nah ini kan tadi tawadu, sekarang ria. Iya. Ria itu apa Bu? Pamer. Pamer. Amer. Nah, baik Ibu ya. Kemudian Bu ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Bu ya. Nah, apa bersabdanya? Jangan ria Bu ya, tidak boleh ria. Kalau tadi kan tawadu pelajarannya. Nah, ini walaupun dari Rasulullah juga ini tetap masih perkataan dari Luqman Bu ya. Nah, baik. Rasulullah bersabda Bu ya. Baik Ibu. Ria yang sedikit itu merupakan syirik Bu ya. Kan Arya usirkun sogir, dia itu syirik kecil Bu ya. Jadi dia tuh walaupun kecil tapi tetap syirik Bu ya. Arya usirkun sogir ya. Dia itu syirik kecil gitu Bu ya. Nah, kalau syirik kecil dipupuk terus jadi tambah banyak kan, walaupun syirik kecil tapi selalu ria itu ya, itu tambah banyak. Jadi ria itu apa Bu? Ria usirkun sogir. Ria itu syirik kecil Bu ya. Baik Ibu. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Bu ya. Yang mana Bu? Yang bertakwa apa yang kaya? Yang bertakwa. Yang bertakwa kan? Ya. Baik ya. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa Bu ya, yang tidak menonjolkan diri. Paham Ibu? Iya. Iya.
Jadi biarin ibu punya sekilo juga Bu ya, mau dipakai boleh aja, tapi tidak boleh riak dan tidak boleh menonjolkan diri ya. Menonjolkan diri itu dipakai kemudian juga dengan gaya Bu ya, dengan gayanya beda gitu ya. Iya. Nah, gini Bu Ma Bu ya, orang pakai baju yang rapihan Bu ya, itu gayanya udah beda. Orang pakai baju dasar di rumah gayanya beda. Orang pakai emas juga gayanya beda Bu ya. Nah, tapi jangan seperti itu Bu ya. Boleh tapi jangan apa Bu? Jangan bergaya seperti tidak pakai itu gitu Bu ya. Nah, jadi kalau pakai bergaya, tidak pakai biasa aja. Gitu. Tidak Bu ya. Pakai nggak pakai biasa aja gitu. Pakai nggak pakai biasa aja. Tangannya dicincingin. Tutupin. Kalau nggak pakai. Enggak, jadi Ibu, pelajaran ini saya menyampaikan bukan berarti tidak boleh pakai perhiasan. Ya, ini kan pelajaran. Iya. Boleh, tapi tidak boleh menonjolkan diri dan tidak boleh ria gitu. Apa ria? Sirik kecil gitu. Saya juga bisa umpamanya ria Bu ya. Ini saya enggak ria Bu ya. Ini saya dikasih baru saya kasih oleh-oleh dari Mekah nih Bu ya. Saya cobain, saya pakai enak ya, udah saya pakai. Emang Ibu suka ngeliat saya pakai jilbab hitam? Enggak suka ya. Bukan nggak suka, belum pede aja. Baju hitam juga ibu enggak suka ya. Kalau baju hitam kan jilbabnya Merah, bebas kopeng. gitu. Emang kenapa Bu? Belum pede aja, tapi kalau di Mekah mah pede aja Lis ya. Emang kenapa kok nggak pede gitu? Nggak pedenya kenapa gitu kan? Hidung ditambah hidung tambah hidung. Soalnya saya juga orang hidang, tapi Kalau tetap aja saya saya pakai senang. hitam malah Senang. pede gitu. Malah senang Pakai gitu. yang warna-warni Orang gitu. hidung pakai hidung nama hidung. Oh gitu. Saya mah Kalau malah ya. pede. Saya belum hitam tetap pakai itu malah suka gitu. Iya, makanya belajar. Tapi ibu nggak hitam kok. Enggak, itu cuma di hidung doang. Enggak. Tadi lungannya hitam nggak pede. Enggak kelihatan orangnya. Semut hitam enggak kelihatan. Ini dinding aja tadinya nggak pede. Kalau sekarang kan namanya guru SD kan ada seragam hitamnya ya. Ya kata saya ya bagus lah gitu. Dulunya nggak pede, nggak pernah pakai jilbab hitam gitu. Tapi sekarang mah ya Seneng kalau pakai itu. Iya, perasaannya sih gitu ya. Jadi semuanya masuk gitu loh. Nah, Gitu ya. ya makanya belajar saya. Semuanya masuk. Baik ya. Apa Bu, ria yang sedikit itu yaitu apa Bu, merupakan syirik Bu ya. Apa tadi ada hadisnya Arya'u Sirkun Sirkun sogir. sorgin, yaitu syirik ya. Baik Ibu. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa, Bu ya. Baik. Kemudian yang tidak menonjolkan diri. Jangan Ibu ya. Tidak menonjolkan diri. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh pakai pakaian bagus. Boleh aja Bu ya, pakaian bagus boleh, tapi tidak berlebihan. Gitu, udah pakaiannya bagus, aksesorisnya banyak udah. Nah, yang tadi yang dibilangin yang tadi Bu, lah ya. kalau nggak biasa nggak pede kok mau keluar Bu. Iya. Saya kalau bagus dikit kayaknya aku mau keluar, aduh. Maju nggak mundur jadi. ya. Iya. Nah, baik. Jadi apa kata Allah? Ini hadis kunci Bu ya. Iya. Jadi Allah apa Bu menyukai orang yang bertakwa, yang tidak menonjolkan diri dan kaya Bu ya. Bila mereka tiada, ini mah Yang udah. tadi. Ya, bawahnya Bu. bawahnya ya. Kayak orang-orang bertakwa yang tidak menonjolkan Iya, Bu. diri. Udah kan itu mah. Udah. Baik. Nah, sekarang kita lanjut Bu ya. Baik. Ketika kami berada di sekitar ayahku, Bu ya, yaitu tiba-tiba Umar bin Khattab yaitu menunjukkan sebiji mutiara, Bu ya. Nah, menunjuk apa? Ketika kami berada di sekitar ayahku, ya, tiba-tiba Umar bin Khattab ya menunjukkan sebiji yaitu mutiara, Bu ya. Sekitar Mutiara. Ayahku. Nah, Umar sekitar
Umar Bu. Iya, Umar bin Khattab. Umar bin Kalau Umar kan banyak, ada Umar bin Hisam, ada Umar bin Khattab, ada Umar yang lainnya. Jadi yang disebut binnya Bu ya. Khotob. Umar bin Khattab siapa? Sahabat. Oh enggak, Umar bin Amirul Mukminin. Amin. ada Umar bin Hisam siapa? Itu yang didoain Rasulullah itu ya. Ya enggak lah, yang didoain mah justru yang Umar ini ya, Bu. Itu Umar yang bin Khattab. enggak, jadi kedua Umar nih. Hisam Ada sama Umar bin Ah, ada Umar bin Hisam, ada Umar bin Iya, Khattab. iya. Nah, jadi Rasulullah doanya begini, ya Allah, berikanlah berikanlah Bu ya hidayahmu hidayah kepada kepada salah satu dua Umar. Umar Iya. gitu. Nah, kalau salah satu Umar di antara dua Umar, Nah, ada Umar bin Hisam, ada Umar bin Khattab. Khattab. Yang dikasih hidayah Umar bin Khattab. Khattab gitu. Ya makanya kata saya kok enggak doa banyak. Iya. Terus yang Umar bin Hisam itu siapa Bu? Ya sahabat Orang yang juga ya, jahat Bu. ya Bu ya. Sahabat juga. Hah? Sahabat juga yang Bukan. bin Hisam. Yang bin Hisam. Orang yang jahat. Kalau nggak salah itu Abu Jahal ya. Oh. Kalau nggak salah Umar Yang bin Hisam lihat itu di Abu YouTube Jahal. itu sering Anaknya ada Abu yang Jahal. Oh, anaknya Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Umar bin Bin Hisam. Hisam. Oh, Kan bin Hisam, kan Hisam. Hisam ya. Enggak. Kan itu juga apa namanya? Umar apa siapa? Tadi yang saya bilang. Umar Umar bin bin Hisam. Khattab. Yang satu Umar bin Umar Hisam bin juga. Hisam. Umar bin Hisam. Tapi Umar bin bapaknya Hisam. Iya, Anaknya. anaknya mungkin. Umar bin Khattab, anaknya Khattab kan? Iya. Umar bin Hisam anaknya Hisam kan? Hmm. Ya Hisam itu Bapak. ya pokoknya di antara musuh Nabi lah gitu ya. Yang saya ingat-ingat gitu ya. Anaknya Yang siapa? Hisam itu orang yang jahat. Ya iya. Ya iya, Sama yang Umar musyrik. di antara musuh. Kan ini Iya. tadinya Umar bin Khattab juga musyrik. Umar bin Hisam musyrik. Iya. Ya dua-duanya musyrik. Nah didoain sama Nabi Rasul. ya, didoain sama Nabi, ya Allah berilah hidayah satu umat di antara dua Umar gitu, satu di antara di dua antara umatnya Umar. Umar bin Hisam sama Umar bin Khattab gitu ya. Nah, jadi Umar bin Khattab yang dikasih hidayah sama Allah. Kenapa nggak dua-duanya? Itu urusan Allah. Terus ini kali ya, Bu, maksudnya doa Nabi itu halus ya, halusnya itu Iya. enggak pilih salah satu, kan udah kehendak Allah gitu. Iya. Ya, enggak misalkan ya Allah ini Umar ini gitu, enggak langsung ke salah satu Umar gitu. Iya, iya. Jadi permintaannya tuh muncul orang mau diborong gitu ya. Kan kalau kita mah kalau berdoa kan diborong kan ya. Nah jadi kalau Rasulullah minta salah satu di antara umat. Iya, udah gitu juga maksudnya enggak tertuju kepada Umar ini aja Iya. gitu. Nah, jadi kalau kehendak Allah. kalau Allah gitu. kalau kayak kita mah nggak enak umpamanya Iya, sunat Umar itu tuh, gitu Ah, kan nggak enak iya, kan oh, gitu kan. Iya, monggo terserah Allah gitu Iya, ya. terserah Allah Oh, gitu. iya, sih, Kan gitu. umpamanya mama Emi sama ya Allah berilah hidayah mama Emi, itu yang ngiri dong. Iya, iya. Apalagi kalau denger ya Bu. Iya, mama Oli yang ngiri dong. Iya. Jadi mintanya salah satu di antara dua Umar. Umar gitu. Cukup dulu Bu ya. Udah. Jadi belum selesai yang kedua Bu ya. Nah, kenapa saya bisa sesep ini? Ya emang saya ngedengerin Bu Alia Bu ya. Nah, ini kan udah dipelajari semua di Asafiyah itu. Makanya ya gampang aja ngomongnya itu. Bukan ujuk-ujuk Bu. Enggak ujuk-ujuk Bu ya. Emang kalau saya baca tuh juga nggak masuk loh Bu. Kalau baca itu. Iya. Tapi Enggak kalau ujuk-ujuk denger bisa itu- ngomong kayak gini kalau Iya, sebelumnya iya. belum Iya, pernah makanya mendengar Pernah gitu. mendengar, Iya. belajar juga. Iya, belum pernah belajar. Nggak bisa Bu, ilmu itu apa ya mungkin bisa kalau nggak belajar dulu, nggak ngedenger dulu kan. Iya. Belajar dulu ngomongnya susah. Iya benar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak ada pertanyaan apa masih ada pertanyaan? Matiin dulu Bu. Matiin dulu nanti. Tain dulu ya. Iya Bu.